Kebanyakan orang datang ke jalan spiritual dengan harapan menjadi lebih baik, lebih damai, lebih bahagia, lebih sukses. Tapi pencerahan sejati tidak memberi kita versi baru dari diri yang lama. Ia justru menghapus segalanya yang tidak nyata. Ia tidak menambahkan apapun, tapi meruntuhkan konstruksi palsu yang selama ini kita pertahankan. Segala label yang kita kenakan, status, peran, bahkan cerita yang kita bangun tentang siapa diri kita, dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka bukanlah inti. Dan saat semua itu runtuh, yang tersisa bukan kekosongan yang menakutkan, tapi ruang suci untuk mengenali siapa kita sebenarnya. Proses ini menyakitkan. Karena kita telah begitu melekat pada ilusi kita, hingga saat ia terlepas, rasanya seperti kehilangan segalanya. Tapi justru di titik hancur itulah, sebuah cahaya baru bisa masuk. Pencerahan bukan tentang menjadi lebih, tapi tentang menjadi kosong, agar kita bisa merasakan apa yang selama ini tersembunyi oleh kebisingan dunia, keheningan yang penuh makna. Dengan kata lain, pencerahan bukan janji kemudahan, melainkan undangan untuk menghadapi ketidaknyamanan. Bukan untuk memperbaiki hidup lama, tapi untuk membakarnya habis, agar kehidupan sejati bisa muncul dari abu. Selama kita percaya bahwa kedamaian dan kebahagiaan datang dari luar, dari pencapaian, hubungan, atau pengakuan, kita akan terus mengejarnya tanpa henti, seperti bayangan yang tak pernah bisa disentuh. Dunia luar terus berubah, dan jika fondasi batin kita tergantung padanya, maka hidup kita pun akan bergetar setiap kali angin berhembus. Namun, momen pencerahan terjadi saat kita menyadari bahwa yang kita cari tidak pernah berada di luar sana. Ia diam di dalam, senantiasa hadir, tapi sering tertutup oleh suara kebutuhan yang diciptakan oleh pikiran. Pencerahan bukan penemuan, tapi pengingatan. Kita tidak mendapatkan sesuatu yang baru, kita hanya berhenti mencari di tempat yang salah. Dan ketika kita benar-benar hening, kita akan menyadari satu hal menakjubkan, tidak ada yang salah dengan hidup ini. Tidak ada luka yang perlu disembuhkan, tidak ada kekurangan yang perlu dilengkapi. Semua itu hanyalah cerita, dan cerita bisa berakhir kapan saja saat kita berhenti mempercayainya. Pada titik ini, hidup tidak lagi menjadi sesuatu yang perlu diatasi. Ia menjadi sesuatu yang bisa dihidupi. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kita telah berhenti melawan kenyataan. Dan dari tempat itu, segalanya terasa baru. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kita telah pulang. Kita hidup dalam dunia yang menggoda kita untuk mengukur nilai diri dari apa yang kita miliki, uang, pekerjaan, pasangan, prestasi. Tapi semua itu rapuh. Dalam sekejap, hidup bisa mengambil semuanya. Dan pada akhirnya, bahkan tubuh ini pun akan kita tinggalkan. Maka pertanyaannya bukan apa yang kamu punya, tapi siapa kamu tanpa semua itu. Pencerahan mengajak kita masuk ke ruang terdalam, tempat di mana tak ada satupun atribut dunia bisa bertahan. Di sana, kita tidak lagi menjadi identitas sosial atau masa lalu yang penuh cerita. Kita hanyalah kesadaran murni, diam, bebas, dan tak tergantung pada apapun. Inilah satu-satunya hal yang tidak bisa dicuri, tidak bisa rusak, dan tidak bisa mati. Transformasi sejati bukanlah menambahkan lapisan ke dalam diri, tapi menanggalkan semuanya sampai yang tersisa hanyalah kebenaran. Dan kebenaran itu bukan sebuah konsep, ia adalah kehadiran. Sebuah ada yang tidak butuh pengakuan, tidak butuh pencapaian, dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan itu sendiri. Di titik ini, kita tidak lagi takut kehilangan. Bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita tahu bahwa yang paling berharga bukanlah sesuatu yang bisa disentuh atau dimiliki, melainkan sesuatu yang selama ini diam di dalam, menanti untuk disadari kembali. Ada momen sunyi dalam perjalanan batin, saat tirai tersibak dan sejenak kita melihat kenyataan di balik semua yang selama ini kita anggap nyata. Itu adalah titik kritis. Sebagian orang memilih kembali,
karena kenyamanan ilusi terasa lebih aman daripada kejujuran yang belum dipahami. Tapi sebagian lain, meski gemetar, memilih untuk terus melangkah. Mereka bukan mencari jawaban, melainkan kebenaran. Melangkah ke dalam ketidaktahuan bukan berarti menjadi bodoh. Itu berarti melepaskan klaim palsu atas kepastian, berhenti berpura-pura tahu kemana hidup akan membawa kita. Kita tidak lagi berdiri di atas pijakan keyakinan lama, tapi juga belum menemukan daratan baru. Kita mengambang, dan justru di ruang itu transformasi terjadi. Perjalanan dari pencarian menuju perwujudan tidak selalu megah. Ia sunyi, mentah, kadang menakutkan. Tapi satu hal menjadi jelas, kita tidak lagi bisa kembali. Setelah mencicipi setetes kebenaran, seluruh sistem ilusi mulai retak. Dan walau jalan ke depan gelap, ada cahaya kecil dalam diri yang terus menyala. Cahaya itu bukan peta, tapi kompas. Ia membimbing bukan dengan kepastian, tapi dengan kejujuran. Inilah keberanian sejati, bukan melawan dunia luar, tapi menghadapi ketidaktahuan dalam diri sendiri, dan tetap berjalan meski tak tahu arah, hanya karena kita tahu ada sesuatu yang lebih nyata dari segala yang pernah kita percaya. Banyak yang mengira pencerahan adalah pemahaman intelektual, sebuah puncak dari membaca buku-buku suci, mengikuti retreat spiritual, atau memahami filosofi tingkat tinggi. Tapi kebenaran bukan sekadar ide. Ia bukan apa yang kita tahu di kepala, tapi bagaimana kita hidup dari hati. Pencerahan tidak diukur dari seberapa sering kita bermeditasi, tapi dari bagaimana kita hadir dalam setiap napas kehidupan. Perwujudan adalah tantangan sesungguhnya. Ia dimulai saat kita kembali dari keheningan, lalu mencoba berbicara dengan orang yang melukai kita, menghadapi kesalahpahaman, atau memilih untuk tetap jujur di tengah tekanan. Pencerahan tidak selalu tampak sakral, kadang ia hadir dalam bentuk kesabaran di antrean panjang, atau keberanian berkata tidak saat semua orang mengharapkan ya. Inilah pekerjaan sejati dari kesadaran, membawa keheningan ke dalam keramaian, membawa kasih ke dalam konflik, membawa kejujuran ke dalam sistem yang dibangun di atas kepalsuan. Ini bukan perkara besar, tapi justru dalam hal-hal kecil itulah cahaya bekerja. Setiap kata, tindakan, dan keputusan menjadi cermin dari kedalaman kita. Dan ketika kita hidup seperti ini, bukan hanya diri yang berubah, kehadiran kita mengubah ruang. Kita menjadi frekuensi baru yang menular tanpa perlu bicara banyak. Dunia mungkin tetap sama, tapi sesuatu telah bergeser, karena kita sudah tidak lagi sama. Banyak yang berharap pencerahan akan mengubah dunia di sekeliling mereka, membuat hidup lebih mudah, orang-orang lebih baik, situasi lebih mendukung. Tapi kenyataan yang tenang dan mengejutkan adalah, dunia tetap sama. Lalu apa yang berubah? Cara kita melihatnya. Dan dari cara pandang yang baru itulah, seluruh pengalaman hidup ikut bergeser. Hal-hal yang dulu membuat kita marah, kini hanya jadi angin lalu. Konflik yang dulu terasa personal, kini terlihat seperti drama yang dimainkan oleh pikiran yang belum sadar. Kita mulai melihat ilusi bukan dengan kebencian, tapi dengan belas kasih. Kita mengerti bahwa orang-orang yang menyakiti sebenarnya sedang tersesat di dalam diri mereka sendiri. Namun ini bukan tentang menjadi kebal atau acuh, justru sebaliknya, kita menjadi lebih hidup. Tapi bukan dengan reaksi, melainkan dengan kehadiran. Tidak lagi ikut terbawa arus emosi lama, tapi berdiri teguh dalam kedalaman batin yang hening. Sayangnya, banyak yang hanya mengintip pintu ini, lalu menutupnya kembali. Mereka mencicipi cahaya, tapi takut kehilangan bayangan yang telah lama mereka kenal. Inilah tragedi halus dari pencerahan yang setengah jalan. Kita tahu ada kebenaran, tapi memilih mundur karena kebenaran itu menghapus semua yang dulu membuat kita merasa aman. Namun bagi yang berani melangkah, hidup tidak lagi menjadi sesuatu yang menuntut dikendalikan. Ia menjadi tarian yang misterius, dan kita pun menari, bukan karena tahu gerakannya, tapi karena akhirnya kita sadar, kita adalah musiknya. Sebelum terjaga, hidup terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir.
Kita mengejar cinta agar merasa cukup, mengejar kesuksesan agar merasa berarti, mengejar pengakuan agar merasa ada. Tapi saat kesadaran muncul, kita mulai melihat dengan jernih. Semua pencarian itu lahir dari satu ilusi, bahwa kita kurang, bahwa ada sesuatu di luar sana yang bisa melengkapi kita. Padahal, tidak ada yang kurang. Yang ada, hanyalah lupa. Kita lupa bahwa keberadaan ini sendiri sudah utuh. Bahwa menjadi diri sendiri, tanpa topeng, tanpa peran, adalah kemuliaan yang tak tergantikan. Dan dari kesadaran itu, muncul satu pergeseran besar. Kita berhenti mengejar. Bukan karena kita menyerah, tapi karena kita sadar tidak ada yang perlu dikejar. Hidup mulai mengalir bukan dari rencana, tapi dari kepekaan. Setiap langkah diambil bukan untuk mencapai sesuatu, tapi karena langkah itu terasa benar. Kita tidak lagi bertindak demi validasi, tapi demi kejujuran. Tidak lagi berkata demi disukai, tapi demi ketulusan. Ini bukan hidup yang pasif, tapi hidup yang selaras. Kita tidak menyeret arus, kita menjadi arus itu sendiri. Tidak lagi bertanya, apa yang harus kulakukan agar berarti, tapi membiarkan kehidupan bergerak melalui kita sebagai makna itu sendiri. Dan saat kita hidup dari tempat ini, dunia terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kita berhenti melawan alirannya. Kita menjadi sungai, bukan lagi pelari. Ketika seseorang hidup tanpa ilusi, ia secara otomatis menjadi sesuatu yang tak dapat diprediksi. Ia tidak lagi tunduk pada skrip dunia, tidak menjual dirinya demi kenyamanan sosial, tidak menyembunyikan kebenarannya demi diterima. Dalam sistem yang dibangun di atas kepalsuan, kejujuran adalah gangguan, dan kehadiran seseorang yang hidup dari kedalaman batin akan selalu mengguncang struktur yang tidak sejati. Beberapa orang akan tertarik padamu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Mereka melihat ketulusan yang tak dibuat-buat, ketenangan yang tidak berasal dari pencapaian, dan itu membangkitkan kerinduan dalam diri mereka. Tapi yang lain akan merasa tidak nyaman, karena kehadiranmu adalah cermin, dan tak semua orang siap bercermin tanpa filter. Menjadi bebas artinya menjadi tak bisa dikendalikan. Kamu tidak lagi bisa ditekan oleh rasa takut akan penolakan, tidak bisa diikat oleh ilusi kebutuhan eksternal. Kamu bukan lagi roda dalam sistem. Kamu adalah percikan dari sesuatu yang lebih besar, dan sistem tidak tahu harus berbuat apa terhadap hal seperti itu. Namun ini bukan tentang pemberontakan, ini tentang kejujuran yang tak bisa disangkal, tentang hidup begitu autentik hingga tidak ada tempat bagi ilusi untuk bersembunyi. Dalam diam, kamu menantang segala kebohongan, bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu tak bisa lagi ikut bermain dalam sandiwara. Dan dalam ruang itu, di mana kamu hidup apa adanya, tanpa topeng, tanpa skrip, terbentuklah kebebasan yang tak bisa dipetakan. Kebebasan yang bukan hasil perjuangan, tapi hasil keheningan. Kamu bukan lagi bagian dari cerita lama. Kamu adalah gangguan yang membangunkan. Ada dorongan alami dalam diri yang baru terjaga, ingin membagikan cahaya, ingin meneriakan kebenaran yang terasa begitu nyata. Tapi tak butuh waktu lama untuk menyadari satu kenyataan pahit dan indah. Kamu tidak bisa menyadarkan siapapun. Kesadaran bukan sesuatu yang bisa diberikan. Ia hanya bisa lahir dari dalam, saat waktunya tiba. Kita semua berjalan di jalur yang berbeda. Ada yang masih tenggelam dalam pencarian eksternal, ada yang masih percaya bahwa kebahagiaan terletak di ujung pencapaian. Tidak salah, hanya belum saatnya. Sama seperti kamu dulu tak bisa dipaksa untuk melihat. Mereka pun harus datang pada momen itu sendiri, dengan cara mereka sendiri. Dan ketika kamu benar-benar mengerti hal ini, ada pelepasan yang lembut. Kamu berhenti menggurui, berhenti meyakinkan, berhenti berusaha menjadi penyelamat. Sebaliknya, kamu menjadi cahaya diam. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sadar bahwa kehadiran yang hidup dalam kebenaran jauh lebih kuat dari 1000 kata. Hidupmu menjadi pesan.
Cara kamu merespons konflik, cara kamu mencintai tanpa syarat, cara kamu tenang di tengah kekacauan, itulah undangan sejati bagi mereka yang siap. Bukan untuk mengikuti, tapi untuk mengingat siapa diri mereka yang sebenarnya. Menjadi terang tidak berarti kamu harus menerangi semua orang. Terkadang, cukup dengan tetap menyala. Dan mereka yang sedang tersesat dalam kegelapan akan datang mencari cahaya itu ketika hati mereka siap untuk melihat. Kebanyakan orang mengira pencerahan adalah titik akhir, bahwa setelahnya semuanya akan tenang, damai, dan selesai. Tapi sebenarnya, awakening bukanlah garis finish, ia adalah gerbang. Bukan akhir perjalanan, tapi awal dari kehidupan yang sungguh hidup. Ketika kamu terbangun, kamu mulai menyadari, dunia tidak lagi terjadi padamu, ia mengalir melalui dirimu. Realitas bukan sesuatu yang perlu dikendalikan, tapi sesuatu yang menari bersama kesadaranmu. Kamu bukan sekadar penonton hidup, tapi juga panggungnya, aktornya, bahkan cahaya yang menerangi semuanya. Dan dari titik ini, tidak ada jalan kembali. Bukan karena kamu tidak ingin kembali, tapi karena kamu tidak bisa. Sekali kamu melihat ilusi, kamu tidak bisa pura-pura tidak melihatnya. Sekali kamu menyentuh keheningan sejati, keramaian dunia tak lagi terasa memikat. Kamu berubah, dan perubahan itu tidak bisa dibatalkan. Namun perubahan ini bukan tentang menjadi seseorang yang spiritual atau hidup dalam kesempurnaan. Ini tentang berjalan di dunia dengan mata terbuka, tentang menjalani setiap detik dengan kesadaran bahwa semuanya adalah bagian dari tarian keberadaan. Kamu mungkin tetap tertawa, menangis, gagal, jatuh cinta, kecewa. Tapi di balik semua itu, ada ruang hening yang tidak tergoyahkan. Ruang tempat kamu tahu bahwa semua ini bukan untuk dikejar, tapi untuk dihayati. Dan disinilah kamu benar-benar hidup, bukan karena kamu mencapai sesuatu, tapi karena kamu hadir sepenuhnya dalam apapun yang terjadi. Awakening bukan tujuan. Ia adalah panggilan pulang, ke inti dirimu, ke keheningan yang selalu ada, menunggumu untuk ingat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.